Eugenia Martinez adalah seorang anak perempuan yang mendapat julukan "monster istana" karena ukuran tubuh dan beratnya yang tidak normal. Sepanjang hidupnya, ia sering menjadi sasaran ejekan orang-orang di sekitarnya. Eugenia Martina Alejo, seorang anak perempuan yang terkenal di Spanyol, lahir pada tahun 1674 di Marinda de Montilla, sebuah desa kecil di utara Spanyol. Ayahnya, José Martínez Alejo, dan ibunya, Antonia de la Bodiga, dikenal memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Eugenia memiliki beberapa saudara, namun detail tentang mereka tidak diketahui dengan jelas. Kelahiran Eugenia Martinez memang tidak biasa. Pada saat itu, ibunya, Antonia, sedang berada di gereja, ketika dia mulai merasakan kontraksi di perutnya. Karena kontraksi yang mendadak tersebut, Antonia tidak bisa pulang ke rumah, dan akhirnya melahirkan Eugenia di gereja. Pada zaman itu, melahirkan di gereja dianggap tidak umum, tetapi, ada kepercayaan bahwa bayi yang lahir di gereja akan membawa berkah, dan dianggap akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Nama Eugenia dipilih karena dalam bahasa Spanyol, kata Eugenia berarti la benacida atau well-born, yang berarti lahir dengan baik. Eugenia digambarkan sebagai bayi perempuan yang sangat sehat, dengan nafsu makan yang baik, memberikan harapan kepada keluarganya, bahwa dia akan tumbuh menjadi seorang gadis yang sehat dan tanpa kekurangan. Saat Eugenia lahir, ia memang lebih berisi dibandingkan bayi lainnya, namun orang tuanya tidak menganggap ini sebagai masalah. Pada abad ke-17, angka kematian bayi sangatlah tinggi, terutama di daerah pesisir, sehingga kelangsungan hidup bayi seperti Eugenia dianggap sebagai tanda kesehatan yang baik. Namun, seiring bertambahnya usia, Eugenia mulai menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Pada usia 1 tahun, Eugenia sudah memiliki berat badan yang jauh melebihi rata-rata anak sebayanya. Hal ini menjadi semakin tidak biasa, karena saudara-saudaranya memiliki ukuran dan berat badan yang normal, sangat berbeda dengan Eugenia. Ketika Eugenia terus bertambah besar, kekhawatiran orang tuanya pun meningkat, dan mereka memilih untuk berkonsultasi dengan seorang tabib. Tabib tersebut menyarankan, agar Eugenia menjalani diet ketat, agar berat badannya bisa kembali normal. Tapi, meskipun orang tuanya menerapkan diet tersebut, tidak ada perubahan signifikan pada berat badan Eugenia, malah, beratnya semakin bertambah. Dan seiring waktu, Eugenia tumbuh menjadi anak yang sangat besar, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Karena penampilannya yang sangat berbeda, Eugenia sering menjadi sasaran ejekan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini membuat orang tuanya merasa tidak nyaman, dan mereka memutuskan untuk menyembunyikan Eugenia di dalam rumah, agar dia tidak terus-menerus diejek oleh orang di lingkungan mereka. Meskipun Eugenia telah tersembunyi di rumah, kabar tentang dirinya ternyata telah menyebar dan menjadi bahan pembicaraan yang hangat di antara masyarakat di negeri itu. Gosip tentang gadis raksasa telah menyebar luas di seluruh kota, dan julukan tersebut menarik perhatian banyak orang, bahkan ada yang sengaja datang ke rumah Eugenia hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, atau sekadar untuk mengejeknya. Pada usia 6 tahun, Eugenia dikatakan memiliki berat badan sekitar 70 kg, dan karena takut diejek atau dibuli, ia tidak bisa keluar dari rumahnya. Terbatas dalam ruang kamarnya, Eugenia tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergerak, yang menyebabkan berat badannya semakin bertambah dengan cepat. Namun, kehidupannya mengalami perubahan ketika ia menerima undangan dari istana. Raja Charles II dari Spanyol mengundang Eugenia ke istananya di Madrid. Pada usia 6 tahun, seorang utusan istana datang langsung ke rumah Eugenia untuk menyampaikan undangan dari raja. Charles II
Seperti banyak orang lain yang penasaran, tertarik dengan cerita tentang gadis raksasa. Berita tentang Eugenia telah menyebar luas, menjadi topik pembicaraan yang populer. Namun, berbeda dengan orang lain, Raja memiliki wewenang untuk mengundang Eugenia secara langsung ke istananya. Tidak perlu bagi Charles untuk bersusah payah seperti orang biasa yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat Eugenia. Dengan sekadar isyarat, Eugenia bisa dihadirkan ke kediaman sang raja, menunjukkan kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan saat itu. Jose dan Antonia, sebagai orang tua, merasa cemas dengan undangan tersebut. Mereka sadar akan tantangan yang mungkin dihadapi oleh putri mereka yang masih berusia 6 tahun jika ia pergi ke istana. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain, karena menolak undangan raja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh rakyat jelata. Dengan harapan yang positif, mereka berpikir mungkin saja raja akan memberikan solusi untuk masalah obesitas putri mereka jika mereka memintanya. Dengan demikian, mereka mencoba untuk tetap berpikir positif bahwa undangan ke istana mungkin akan membawa pengobatan yang lebih baik bagi putri mereka. Pada tahun 1680, Eugenia yang berusia 6 tahun, bersama orang tuanya mengunjungi istana raja. Setibanya di istana, penjahit kerajaan segera membuatkan gaun untuk Eugenia, agar ia dapat berpakaian dengan pantas sebelum bertemu dengan Raja Charles II. Ketika bertemu, Raja Charles II terpesona oleh penampilan Eugenia, dan menyebutnya sebagai keajaiban alam di kerajaannya. Setelah menyaksikan penampilan Eugenia yang unik, Charles memutuskan bahwa Eugenia harus tinggal di istana, dan kerajaan akan bertanggung jawab atas perawatannya, meminta orang tuanya untuk tidak khawatir. Orang tua Eugenia tidak memiliki banyak pilihan selain menyetujui keputusan raja. Pada saat itulah Eugenia mendapatkan julukan baru, La Monstroa, yang berarti monster kerajaan. Mungkin orang mengira, Charles tampak mengundang Eugenia berdasarkan kebaikan dan kemurahan hatinya, dengan tujuan memberikan perawatan yang lebih baik kepada anak malang itu. Namun, Raja Charles tidak semurni itu. Pada abad pertengahan, ada tradisi di istana kerajaan Eropa untuk memelihara berbagai macam karakter orang sebagai penghibur, termasuk di kerajaan Spanyol. Kelompok karakter yang menghibur ini dikenal sebagai gente de placer, atau people of pleasure, yang berarti orang-orang yang memberikan kesenangan. Charles II dikatakan sangat baik kepada Eugenia, hingga ia dimasukkan ke dalam kelompok people of pleasure. Kelompok ini terdiri dari orang-orang dengan karakteristik unik, termasuk pelawak, orang kerdil, dan mereka yang lahir dengan keistimewaan atau hal-hal yang tidak seperti pada umumnya. Bahkan dikatakan juga, ada orang gila di dalam kelompok itu. Pada dasarnya, individu dengan ciri unik yang memberikan hiburan, akan masuk dalam kategori people of pleasure di istana. Para bangsawan di istana memanfaatkan people of pleasure sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Dalam pesta yang diadakan oleh Charles, people of pleasure dihadirkan untuk menghibur para tamu yang datang. Eugenia, yang masih berusia 6 tahun, juga ditampilkan dalam pesta tersebut. Hiburan yang diperoleh dari penampilan Eugenia adalah dengan cara, para gadis bangsawan berebut untuk dilukis bersamanya. Mereka ingin dilukis berdampingan dengan Eugenia untuk menonjolkan postur tubuh mereka yang ramping, seolah-olah mengatakan, lihatlah betapa cantik dan idealnya tubuhku, dibandingkan dengan gadis raksasa di sampingku. Fakta yang tampak absurd ini sebenarnya merupakan sumber kepuasan bagi bangsawan pada masa itu, yang menemukan kesenangan dalam keunikan orang-orang seperti Eugenia. Setelah anggota people of pleasure menyelesaikan tugas mereka menghibur bangsawan, mereka tidak menerima kompensasi finansial. Mereka hanya diberikan tempat tinggal dan makanan, sebagai imbalan atas pekerjaan mereka,
yang sering kali menerima ejekan dan cemoohan. Pesta yang diadakan bisa berlangsung berjam-jam, dan selama itu mereka harus menanggung hinaan, tanpa mendapatkan bayaran. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena mereka berhadapan dengan bangsawan yang berkuasa. Jika bangsawan itu merasa jengkel, mereka bahkan bisa meminta raja untuk mengusir atau membuang anggota People of Pleasure. Orang-orang dalam kelompok ini diperlakukan lebih sebagai objek hiburan daripada sebagai manusia, dengan nasib mereka sepenuhnya tergantung pada kehendak bangsawan. Namun, ada juga pandangan lain pada masa itu, di mana beberapa orang menganggap menjadi bagian dari People of Pleasure merupakan suatu keberuntungan. Menjadi bagian dari People of Pleasure dianggap beruntung, karena memberikan tempat tinggal yang nyaman dan makanan yang cukup, yang merupakan hal yang langka bagi mereka yang kurang mampu pada saat itu. Eugenia memiliki dua lukisan dirinya yang terkenal hingga hari ini, berjudul The Monster Claude dan The Monster Andreas. Dalam satu lukisan, ia mengenakan pakaian lengkap, sementara di lukisan lainnya ia tidak mengenakan apa-apa, untuk menunjukkan keunikannya. Lukisan-lukisan ini dibuat atas perintah Charles II, oleh seorang pelukis istana terkenal yang juga pernah melukis ratu. Kedua lukisan tersebut masih ada dan dipajang di sebuah museum di Madrid. Banyak yang berpendapat bahwa ekspresi Eugenia dalam lukisan-lukisan tersebut menunjukkan rasa tidak nyaman dan kesakitan saat dilukis. Karena proses melukis yang lama, ditambah lagi dengan kondisi berat badannya. Sangat memungkinkan, Eugenia merasa tersiksa selama proses pembuatan lukisan itu. Eugenia digambarkan sebagai orang dengan kulit pucat, dan proporsi tubuh yang sangat besar, dengan kepala dan leher sebesar 2 kali ukuran kepala pria dewasa. Perutnya sangat besar, mirip dengan wanita yang sedang hamil, dan betisnya begitu besar dan berdaging sehingga mengejutkan siapapun yang melihatnya secara langsung. Deskripsi tersebut memang sangat mengejutkan. Dan pada masa itu, tidak ada yang benar-benar mengerti penyebab dari ukuran tubuh Eugenia yang besar. Namun, dengan pengetahuan medis modern, ada dugaan bahwa Eugenia menderita kondisi yang disebut sindrom Prader-Willi. Kondisi ini terjadi akibat hilangnya fungsi genetik pada kromosom 15 yang diwariskan dari ayahnya. Anak-anak yang mengidap sindrom ini cenderung selalu merasa lapar, yang sering kali berujung pada obesitas dan diabetes tipe 2. Kondisi Eugenia diduga mirip dengan gejala sindrom ini, meski tidak ada kepastian sepenuhnya. Selama hidupnya di istana, Eugenia sering kali menjadi sasaran ejekan. Berat badannya yang berlebihan juga menyulitkan aktivitasnya sehari-hari, dan dikatakan bahwa ia tidak pernah mengalami menstruasi karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Meskipun sering diejek dan berjuang dengan penyakitnya, Eugenia dikenal sebagai sosok yang ceria dan membuat suasana istana menjadi lebih menyenangkan. Eugenia meninggal pada tahun 1699 di usia yang masih muda, sekitar 24 tahun, setelah menghabiskan 18 tahun hidup di istana. Penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, namun diduga berkaitan dengan obesitas yang dialaminya.